Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas untuk manajemen lahan tentang konsolidasi lahan. Kami dari kelompok 5, yaitu terdiri dari Muhammad Yusuf Al-Fattah, Syahrul Fahrianovanto, Virga Wahyu Putra, Matius Navalius. Baiklah, dimulai dari data fisik. Ini adalah delinasi kawasan Jalan Parit Nanas serta petanya, yaitu peta kota Pontianak menuju peta Pontianak Utara, dan di sini adalah peta Parit Nanas. Ya, ini itu lokasi kawasan Parit Nanas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Luas delinasi kurang lebih 5 hektar, perimeter atau keliling yaitu kurang lebih 1000 meter, kontur delinasi 2-5 meter, kontur jalan 2-4 meter. Di sini adalah peta penggunaan tanah, yaitu simbol warna kuning adalah permukiman, yang coklat adalah peribadatan atau pendidikan, yang merah adalah ruko atau komersil, lahan kosong disimbolkan dengan warna hijau. Ini jenis dan hierarki jalan, yaitu jalan lingkungan yang ada di Jalan Parit Nanas. Ini adalah foto-fotonya, Bu. Ini adalah lokasi di mana jalan-jalan itu berada, yaitu foto pertama yaitu Jalan Hidayah, yang kedua adalah Gang Rahman, ketiga adalah Jalan Purwanto, keempat adalah Jalan Parit Nanas, yang kelima itu sambungan Jalan Hidayah. Baiklah, kita lanjutkan dengan data non fisik. Ini adalah peta jalan-jalan di kawasan Parit Nanas, dan ini adalah foto tampak bangunan pada kawasan Parit Nanas, Kelurahan Siantan Hulu, yaitu nomor 1 itu adalah komersil, yang 2 adalah permukiman, yang ketiga adalah komersil, yang keempat adalah pendidikan, yang kelima itu permukiman. Lanjut, yang 6 adalah permukiman, ketujuh permukiman, 8 permukiman, 9 juga permukiman, 10 permukiman. Ini adalah foto tampak bangunan keseluruhan dan dari bangunan yang ada di Jalan Parit Nanas. Ini adalah foto tampak bangunan Jalan Parit Nanas, gambar visual dari bangunan yang ada di Gang Purwanto. Yang 1 dan 2 adalah permukiman. Ini adalah foto tampak bangunan keseluruhan yang ada di Gang Rahmat. Lanjut, yaitu ini juga gambar visual dari bangunan yang ada di Jalan Hidayah. Kedua-duanya yaitu permukiman. Lanjut adalah foto kondisi sarana, yaitu gambar 1 itu adalah sarana pendidikan. Pada kawasan ini hanya memiliki sarana pendidikan, yaitu tingkat SD. SD-nya itu SD 9. Lanjut, yaitu di sini juga terdapat masjid, itu berupa tempat ibadah. Foto dan kondisi sarana perdagangan dan jasa, gambar 1 dan 2 itu pada kawasan ini juga terdapat warung-warung kecil yang menjual sembako untuk mencukupi kawasan ini. Sarana RTH atau ruang terbuka hijau, di sini sudah dijelaskan melewati panah-panah itu. Jadi bagian ini bukan merupakan RTH, melainkan hanya lahan kosong yang belum dibangun. Dan foto kondisi prasarana, yaitu prasarana di sini adalah Jalan Parit Nanas, 2 Gang Purwanto, 3 Gang Rahmat, 4 Jalan Hidayah. Dilihat dari kondisi existing jalan atau jalur transformasi dalam kondisi kurang baik dan rusak,
pada sebagian. Di sini kondisi prasarana jaringan drainase bisa dilihat dari peta-petanya, Bu. Itu drainase ada yang sudah tertata namun kondisinya kering. Ada juga drainase yang tidak tertata namun lancar dan dikelola oleh masyarakat setempat. Drainase yang tertata ini adalah pada bagian yang paling bawah, yang gambarnya paling ujung sebelah kanan. Itu adalah drainase yang tertata namun kondisinya tidak mengalir dengan baik, yaitu kondisinya kering. Dan yang lain adalah kondisinya tidak tertata namun lancar. Di sini juga terdapat kondisi prasarana, yaitu jaringan air bersih. Bisa dilihat dari petanya, itu letaknya di jembatan situ. Terdapat sebuah jaringan pipa air PDAM yang berfungsi mengalirkan keperluan air bersih untuk perumahan pada kawasan ini. Serta kondisi prasarana atau sistem persampahan. Pada kawasan ini tidak memiliki tempat penampungan sampah atau transfer depo atau bank sampah, sehingga masyarakat mengolah sampah dengan cara dibakar, seperti gambar itu, Bu. Lanjut, kondisi prasarana jaringan telekomunikasi. Pada kawasan ini memiliki 2 buah jaringan telekomunikasi berupa tower, dan bisa dilihat dari gambar dan serta petanya. Kondisi prasarana jaringan listrik. Di kawasan Jalan Parit Nanas ini terdapat sebuah gardu yang dapat menampung jaringan listrik di kawasan ini. Jaringan listrik yang tidak memadai karena tiang listriknya menggunakan kayu. Jaringan listrik yang tidak memadai ini bisa dilihat dari gambar 2, yaitu menggunakan kayu untuk tiangnya. Lanjut, tinjauan terhadap RT/RW Kota Pontianak tahun 2013 sampai 2033. 1. Rencana struktur ruang kota, pusat pelayanan kota atau PPK. Ini dimaksudkan untuk lebih mendorong perkembangan kota ke arah utara agar perkembangan kota antara bagian selatan dan utara dapat lebih merata. Pengembangan kawasan primer atau kawasan pusat pelayanan kota PKK juga merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap satu bagian kawasan PPK. Pengembangan sub-sub pusat pelayanan kota atau SPK pada setiap wilayah pengembangan berfungsi sebagai penyangga PPK dan meratakan pelayanan pada skala bagian wilayah kota. Penyebaran sub-sub pusat pelayanan kota atau SPPK juga dimaksudkan untuk mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar bagian wilayah kota. Untuk menjamin terlayani kebutuhan ruang bagi RTH kota, maka diarahkan lokasi ruang terbuka hijau skala kota. Ini adalah jenis RTH-nya, itu taman lingkungan. Di sini adalah tentang kebutuhan ruang bagi RTH kota, yaitu Kota Pontianak. Dan di sini terdapat Siantan dan Pontianak Utara juga terdapat di sini. Lanjut, yaitu dengan memperhatikan kondisi existing, terlihat bahwa kondisi pelayanan publik dari air kotor masih belum menjadi perhatian khusus dalam perencanaan Kota Pontianak, sehingga perlu direncanakan secara tepat sistem jaringan air kotor dan IPAL. Hal tersebut dikarenakan agar seluruh air limbah dapat ditampung dengan optimal. Berikut adalah proyeksi timbunan air limbah hingga 20 tahun ke depan. Ini adalah proyeksinya, Bu. Kelompok kami terdapat di Siantan Hulu, yaitu Ibu bisa dilihat dari data-data ini. Bagi sebagian besar masyarakat yang belum memiliki unit pengolahan air limbah yang layak, akan didorong secara bertahap untuk meningkatkan unit pengolahan limbah atau septic tank untuk memenuhi persyaratan teknis. Berikut adalah rencana strategi pengolahan air limbah di Kota Pontianak. 1. Yaitu sistem on-site. Secara umum, pengelolaan air limbah non-perpipaan atau on-site system dibagian ke dalam beberapa sistem, yaitu
Sistem individual, yaitu rumah yang memiliki sarana sanitasi berupa jamban dan unit pengolahan limbah. Kedua, fasilitas umum berupa MCK, yaitu mandi cuci kakus, yaitu sarana sanitasi yang dimanfaatkan masyarakat secara komunal dan yang telah dilengkapi dengan prasarana pengolahan air limbah, dapat berupa tangki septik atau unit pengolahan air limbah lainnya. Rencana strategi pengolahan air limbah yang kedua yaitu sistem offsite. Pengembangan pelayanan perpipaan dilakukan dengan mengoptimalkan kapasitas IPLT batu layang dan membangun IPLT baru, serta mendorong kesadaran masyarakat, yaitu bagi masyarakat yang telah memiliki unit pengolah limbah individual yang memenuhi standar teknis yang berlaku standar nasional Indonesia dan belum melakukan pengurasan lumpur tinja serta periodik untuk dapat berlangganan jasa pelayanan IPLT sesuai dengan SNI. Sistem offsite ini bisa digunakan pada kegiatan industri dan rumah sakit yang umumnya menghasilkan limbah berbahaya, seperti limbah berupa bahan kimia dan limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, sehingga seharusnya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. Sedangkan kegiatan hotel dan restoran umumnya tidak menghasilkan berbahaya, namun secara kuantitas, limbah yang dihasilkan cukup besar sehingga diharapkan agar hotel dan restoran mempunyai sistem pengelolaan limbah tersendiri. Lanjut yaitu kontur atau topografi kawasan Parit Nanas. Kontur yang terdapat pada gambar di bagian kiri didapat dari hasil data melalui beberapa aplikasi yang diambil melalui Google Earth, Surfer, Mapsource, dan GVS Babel. Ini adalah luas parcel lahan di kawasan Parit Nanas. Yang nomor 1, jenis bangunan rumah tinggal, luas persil, kelilingnya 56,6 meter, luasnya 158 meter persegi. Bisa dilanjutkan dan dilihat dari pendataan ini. Lanjut yaitu adalah perancangan untuk kawasan Jalan Parit Nanas, yaitu dengan memiliki legenda yaitu jalan komplek atau jalan kawasan ini disimbolkan dengan warna hitam. Yang warna oranye yaitu adalah gertak atau sungai yang akan dirancang, serta yang biru adalah parit. Yang abu-abu itu adalah pendidikan, yang merah adalah komersil atau perdagangan, hijau ruang terbuka hijau, dan coklat yaitu tempat ibadah. Di sini kami menerapkan Green City untuk kawasan Parit Nanas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Definisi Green City adalah suatu konsep dari upaya untuk melestarikan lingkungan dengan cara mengembangkan sebagian lingkungan dari suatu kota menjadi lahan-lahan hijau yang alami, agar menciptakan kekompakan antara kehidupan alami dari lingkungan itu sendiri dengan manusia dan alat-alat non-alamiah dari manusia. Green Planning and Design atau perencanaan dan rancangan hijau. Dalam perencanaan dan rancangan ini mempertimbangkan keadaan sekitar lingkungan warga sekitar, karena setiap lingkungan tentu memerlukan ruang terbuka hijau sebagai tempat berinteraksi sosial, serta dapat menjadi tempat penghasil oksigen, serta untuk menciptakan kawasan yang ramah lingkungan. Green Open Space atau ruang terbuka hijau.
menyediakan ruang terbuka hijau yang tepat di tengah kompleks pemukiman pada kawasan Parit Nanas, yang bertujuan untuk menambah estetika kawasan ini serta untuk menunjang sarana fasilitas yang ada di kawasan ini. Dengan adanya ruang terbuka hijau ini juga dapat untuk menyerap polusi udara yang ada di kawasan ini. Green waste atau pengelolaan sampah hijau menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kresek plastik dan dapat menggunakan barang secara hemat dan dapat untuk mendaur ulang sampah. Untuk pengelolaan sampah hijau, tentunya harus disediakan tempat sampah yang dibedakan jenisnya antara sampah organik dan sampah non-organik, agar mudah dibedakan dalam proses mendaur ulang sampah. Lanjut, yaitu green transportation atau transportasi hijau. Penerapan untuk transportasi hijau pada kawasan Parit Nanas ini dengan mendesain pedestrian untuk pejalan kaki dan jalur sepeda, agar warga sekitaran kawasan ini diharapkan untuk dapat mengurangi penggunaan transportasi yang menimbulkan polusi udara yang dapat mencemarkan lingkungan. Lanjut, yaitu green water, manajemen air yang hijau. Grey water rumah tangga, pengelolaan dengan menggunakan SPAL dengan sistem pengelolaan air limbah dengan dua bagian, yaitu bak pengumpul dan tangki resapan. Pada tangki resapan dipasang batu kanal dan arang untuk menyaring air, sehingga air yang keluar akan menjadi lebih bersih. Green energy, energi hijau. Untuk penerapan energi hijau pada kawasan Parit Nanas ini direncanakan untuk menggunakan sumber listrik dengan tenaga surya sebagai alternatif untuk menghemat energi listrik. Untuk penerapan listrik tenaga surya ini, khususnya untuk lampu jalan, agar tidak menggunakan sumber listrik dari PLN. Lanjut, yaitu green building atau bangunan hijau. Perencanaan green building ini dianjurkan untuk setiap bangunan terdapat tanaman hijau di sekelilingnya. Perencanaan green building ini diharapkan agar dapat mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari material bangunan terhadap kesehatan penghuninya, serta mengurangi polusi udara dan kerusakan lingkungan. Baiklah Bu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.